Pemirsa, Menko Polhukam Jafari Caniago menanggapi insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Dirinya ini menyebut penyebab ledakan tidak bisa cepat disimpulkan dan butuh penyelidikan mendalam. Ya, baru kita lihat tempatnya kan di situ, terus ada beberapa yang terbuka gitu ya, sedang cari apa sebetulnya. Itu salah satu tindakan teroris bukan sih, Pak? Sama sekali belum. Belum termasuk tindakan teroris atau gimana? Belum tentu. Belum ada kesimpulan. Mungkin apa Pak indikasi awalnya mungkin udah terima Ada laporan nih, Pak? Belum. Sekarang sedang diolah di situ dengan Kapolda dan Dandim dan wamen saya juga ada di sana. Bapak mau kesana Gitu juga ya. Pak? Pak Kapolri, soal ledakan Pak yang juga Pak. Pemirsa, fakta baru terungkap dari ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saksi mengatakan pelaku ini seorang pelajar. Berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah gitu tiba-tiba kan udah beres tuh langsung ceramah, Pak Ustadz. Beres gitu, udah beres ceramah langsung kan doa, tiba-tiba langsung gitu, langsung meledak persis bom. Si Bapak bom. Bapak posisi Bapak di mana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca Bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang Bapak alami Pak? Terkenal. Bapak alami langsung lari kan, lari namanya udah tua, langsung ditubruk mana. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi mengungkap identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta. Mereka adalah 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pasca kerusuhan saat unjuk rasa pada bulan Agustus lalu. Polisi mengumumkan hasil identifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menyerahkan jenazah korban hilang Farhan dan Reno kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Dan pada hari ini juga kami menyerahkan 2 jenazah kepada penyidik Polda Metro Jaya. Polri secara resmi menyerahkan jenazah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo kepada pihak keluarga. Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang dari RS Bayangkara Polri Kramat Jati ke Polda Metro Jaya sebelum diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga kedua korban. Hasil identifikasi memastikan kantong jenazah nomor 0080 teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo. Sementara kantong nomor 0081 sebagai Muhammad Farhan Hamid.
Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Iya, untuk penyelidikannya kepolisian maksimal sih menurut saya maksimal sekali. Jadi saya benar-benar berterima kasih atas kinerjanya kepolisian. Cuman kalau dari pihak keluarga kami untuk ditanyakan selanjutnya apakah puas atau bagaimana, kita masih keadaan berduka. Jadi belum tahu nih ya langkah selanjutnya gimana, apalagi yang tadi yang saya bilang. Dan hasil akhirnya ternyata adalah sebuah kerangka, itu cukup menyakitkan. Makanya kalau tadi Mas saya berterima kasih dengan orang-orang yang disebut, kalau saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang tetap bertahan sampai pada hari ini, dan juga rekan-rekan yang terus membicarakan berita kehilangan orang ini. Sebelumnya Polri mengonfirmasi hasil tes DNA terhadap 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil identifikasi, keduanya dipastikan merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Mereka merupakan warga Jakarta Utara yang dilaporkan hilang setelah kerusuhan di akhir Agustus 2025. Tim Liputan Anyis melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk melihat kondisi para korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dirinya juga menyebut biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Beliau yang mau menyampaikan. Tapi nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Keadaan korban gimana Pak Pram? Iya, Pak Pram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa di dalam? ya beberapa korban saya ngobrol. Tapi terus terang yang saya ajak ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi. Tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan. Ya. Tapi ya Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban? Iya. Untuk saat ini ada? Belum? Ya, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meninjau korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Jumat sore. Dasko datang bersama Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Sekitar pukul 17.14 mereka tiba dan langsung memasuki ruang instalasi gawat darurat. Mereka tampak berbincang dengan para korban yang tengah dirawat. Pertama-tama kami sampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan ini. Kami tadi sudah melihat para korban, baik yang ringan maupun yang sedang dioperasi. Yang dioperasi ada 4, yang kemudian masih dalam perawatan sekitar 20, kira-kira 8 yang sebentar lagi boleh pulang. Dari total 60-an lebih yang dari tadi sudah masuk. Dan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan kita berdoa semoga yang dioperasi itu kemudian selamat dan sehat seperti sedia kala.